Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohim Miftah Lutfi, NIM 230101896, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Purnomo. Di sini saya ingin menerangkan dan mempresentasikan apa itu peserta didik dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, langsung saja. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus memahami dahulu apakah itu yang dimaksud dari peserta didik. Bagaimana menurut Anda? Apa itu yang dimaksud peserta didik? Apakah peserta didik menurut Anda itu siswa, hanya siswa yang masuk ke kelas, duduk dan belajar, atau mahasiswa, atau segala hal seseorang yang mau belajar? Dalam berbagai sumber, arti dari peserta didik adalah sebuah individu dari masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui jalur pendidikan, baik itu jalur pendidikan formal, informal, maupun non formal, dengan tataran dan jenjang pendidikan yang tentu berbeda-beda. Di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu pendidikan formal, informal, dan non formal karena itu berbeda konteks dan akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Baik, kita langsung saja menuju topik pembahasan. Sebelumnya kita membahas sedikit apa itu ontologi. Ontologi itu merupakan sebuah cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan ilmu hakikat hidup. Jadi, peserta didik dalam perspektif ontologi adalah berisi pertanyaan bagaimana peserta didik itu seperti apa, terus apa peserta didik itu, dan di dalamnya terdapat kenyataan-kenyataan atau realita yang berkaitan dengan kebenaran. Dalam hal ini peserta didik menurut John Locke merupakan atau digambarkan seperti kertas putih yang kosong. Kertas putih yang kosong yang dijadikan objek yang dibentuk berdasarkan keinginan orang yang akan membentuknya. Dalam hal ini tentu saja peserta didik akan dibentuk oleh pendidik. Jadi peserta didik mempunyai perspektif ontologi dalam perspektif ontologi merupakan usaha atau cara yang bersifat membimbing atau mendidik peserta didik untuk memahami hakikat dalam pendidikan Islam. Begitu. Selanjutnya, epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas cara atau usaha mencari kebenaran. Dalam hal ini peserta didik dalam perspektif epistemologi adalah cara atau usaha bagaimana kita mencari tahu tentang peserta didik tersebut agar menjadikan peserta didik lebih baik dari sebelumnya. Di dalamnya terdapat proses atau cara bagi peserta didik yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal dalam perspektif ontologi. Dalam hal ini, Tuhan merupakan sumber tertinggi sekaligus sumber utama. Jadi peserta didik di bagaimana caranya diarahkan untuk memahami secara mendalam segenap proses ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh pendidik tersebut, tentu saja dalam lingkungan pendidikan. Jadi peserta didik dalam perspektif epistemologi ini digunakan sebagai kajian agar peserta didik mengetahui bagaimana cara memperoleh ilmu dan dalam pendidikan agama Islam tersebut, dan kembali lagi kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya, peserta didik dalam perspektif aksiologi. Aksiologi dalam hal ini kita ulas ulang adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membahas tujuan atau manfaat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi peserta didik dalam perspektif aksiologi adalah
secara esensinya adalah mewujudkan peserta didik yang memahami dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti mendalam, peserta didik dibina agar terbentuk kepribadian yang ideal dan sesuai yang diharapkan oleh kurikulum yang diterapkan. Jadi peserta didik lebih difokuskan ke dalam cara atau ke dalam pengaplikasian atau cara memanfaatkan dan kegunaan serta tujuan dari pendidikan tersebut. Maka dari hal itu peserta didik dalam perspektif aksiologi ini merupakan ilmu yang membahas tentang nilai-nilai dari peserta didik. Nilai-nilainya apa? Seperti nilai sosial, nilai agama, dan nilai kebudayaan tentunya saja. Jadi begitulah perspektif dari peserta didik menurut ontologi, aksiologi maupun epistemologi. Jadi intinya adalah usaha untuk memahami dan mengetahui sumber, manfaat, dan tujuan dari pendidikan agama Islam tersebut bagi peserta didik tersebut. Jadi sekian presentasi yang dapat saya berikan dan dapat saya paparkan. Bila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.